Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Ijlal dari Lokal D PGMI Angkatan 2021, nomor absen 25 24. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi agama Islam, yaitu secara historis. Nah, awal mulanya itu terdapat 4 kebudayaan dari keturunan Syam yang mempengaruhi agama Islam, yaitu Saba. Saba ini Arab bagian selatan. Yang kedua, Abisinia. Abisinia ini merupakan terdapat pada daratan Afrika. Yang ketiga, Persia. Persia ini muncul dari peradaban-peradaban yang ada di lembah sungai Tigris atau Euphrates. Dan yang keempat, Gosan. Gosan ini berada di sekitaran Hijaz. Kemudian semuanya itu bercampur pada masyarakat Hijaz, yang mana Hijaz ini berada pada di tengah-tengah Arab bagian utara dan Arab bagian selatan. Nah, jadi kondisi 4 kebudayaan masyarakat Hijaz ini yaitu orang Hijaz ini sebagai fondasi utama dari kemunculan atau yang sangat mempengaruhi berjalannya corak agama Islam itu sendiri, seperti ritual, keimanan, penyebutan nama Tuhan, dan lain sebagainya, yang sangat dipengaruhi oleh orang Hijaz itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika kelima aspek kebudayaan ini dicampur, maka akan menjadi apa ya? Maka akan menjadi Islam, karena yang utama itu adanya orang-orang Hijaz. Orang Hijaz ini merupakan orang dari suku-suku Baduy yang memiliki apa istilahnya kayak karakter gurun. Nah, yang memiliki sistem kesukuan yang kuat atau yang tinggi, yang itu perangainya yang sangat keras, dan mereka itu senang akan peperangan, maksudnya senang berperang. Karena ikatan kesukuan ini, maka dalam peradaban Islam, nama-nama orang Islam itu selalu mengacu pada orang tua. Makanya nama kita ini pakai bin. Contohnya Muhammad Adiani bin Adul gitu. Dan juga yang paling penting itu mereka itu senang akan berperang, maka senang akan peperangan. Makanya dalam cerita-cerita masa lalu tentang Nabi Muhammad SAW itu kan banyak diceritakan tentang peperangan. Nah, mana tadi? Makanya dalam sejarah ada peristiwa yang mencerminkan karakter-karakter orang-orang Badawi atau orang gurun ini, yaitu dalam syair dalam syair Ayamul Arab, yang atau istilahnya hati orang Arab, istilahnya tentang cerita-cerita tentang peperangan orang Arab yang memperebutkan benda-benda yang berharga seperti unta. Makanya orang-orang Arab ini, terutama orang-orang Hijaz, sebenarnya adalah orang-orang Semit yang murni, karena tidak ada bangsa manapun yang bisa hidup selain mereka. Menurut orang-orang Arab, ada 3 kemampuan seorang yang dianggap kalau memenuhi 3 ini, mereka itu dianggap sebagai manusia yang sempurna. Di antaranya yang pertama ialah memanah, dimana orang-orang ini kalau bisa memanah, mereka sudah bisa dikatakan sempurna. Yang kedua, berkuda, dan yang ketiga adalah kefasihan lidah. Nah, dari 2 di atas ini yaitu diambil dari memanah dan berkuda. Itu merupakan sunnah Nabi, seperti orang-orang Wahabi dan lainnya juga sering melakukan pelatihan dalam memanah.
dan juga berkuda, karena ini merupakan bawaan kebudayaan Arab sebelum muncul daerah pra-Islam. Karena pengaruh tersebut, maka Nabi terpengaruh oleh budaya-budaya setempat. Karena ini, kata Nabi melatih konsentrasi dan konsentrasi dan ketangkasan yang sangat penting, yaitu kefasihan lidah. Orang Baduy begitu menggemari yang namanya puisi atau syair. Nah, seorang dianggap sempurna ataupun terhormat itu karena kefasihan lidahnya. Orang-orang Arab begitu menghormati kemampuan lisan seseorang. Dan ini merupakan aset budaya Arab. Ini juga terbawa dalam agama Islam. Makanya dalam agama Islam yang mengenakan syair-syair Nabi atau zikir memuji Allah dalam bahasa Al-Quran yang punya nilai keindahan karena muncul kebudayaan Arab, maka dia mengikuti seperti apa bentuk budaya setempat. Artinya ritme dan bait-bait syair ini memberikan dampak psikologis yang mampu menenangkan para pendengar atau para penikmat syair tersebut. Makanya ini dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran karena dia memiliki bait syair, irama, dan bahasa yang memberikan dampak ketenangan juga semuanya. Karena sama halnya dengan syair qasidah dalam budaya Arab. Secara garis besar, Allah menempati urutan pertama dalam aspek yang orang-orang Hijaz, tapi berdasarkan perkembangan mereka mengikuti agama-agama orang pagan yang sifatnya politisme. Maksudnya politisme ini yaitu yang banyak Tuhan. Makanya muncul dewa-dewa. Dewa di sini ada dua sifat. Ada yang merupakan anak Tuhan dan ada yang merupakan muncul karena fenomena alam. Yang pertama kita bahas itu tentang anak Tuhan perempuan. Di mana anak Tuhan perempuan ini ada Lata, Mana, dan Uzza. Kenapa perempuan? Karena mereka begitu menghargai perempuan, namun berdasarkan perkembangan zaman di sisi lain, mereka membenci perempuan atau dianggap lemah. Ada juga dewa-dewa lain yang muncul akibat peristiwa alam yang menurut orang Hijaz itu menakjubkan, yaitu muncul dalam hubal yang terkait dengan roh dan jin. Dan juga hubal fungsinya menentukan nasib. Ada lagi kepercayaan lain yaitu Hanif, dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam, yang mana sifat dan kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang bersifat monoteistik atau bisa disebut dengan satu Tuhan, yaitu Allah. Ibrahim mendapatkan itu dari renungannya sendiri. Pengaruh dari Sabah lebih maju daripada Arab bagian utara karena mereka terlibat perdagangan internasional dan perdagangan sutra dari India. Ada beberapa hal yang mempengaruhi agama Islam dari aspek daerah Sabah, yaitu konsep dewa. Konsep dewa-dewa Sabah yang muncul dalam aspek ketuhanan dalam Islam atau yang disebut dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, konsep syirik yang menggambarkan bahwasanya mereka menyembah banyak dewa. Nantinya konsep ini dianggap oleh Islam sebagai perbuatan yang tercela, menyekutukan Tuhan. Sama dengan kafir, ini berakar dari perbuatan yang tercela, menyekutukan Tuhan. Sama dengan kafir, ini berakar dari kebudayaan Sabah, yaitu orang yang tidak mampu menyembah banyak Tuhan. Kemudian pengaruh dari Abisinia ini adalah aspek perdagangan. Makanya perdagangan ini sangat dianjurkan oleh Nabi, karena Nabi mengenal perdagangan dari orang-orang Abisinia itu sendiri. Dilihat dari surah Al-Fil, yaitu penghancuran Abraham kepada Ka'bah, di mana pada waktu itu menjadi penguasa atau penakluk di negeri Sabah. Juga perdagangan yang dilakukan oleh Khadijah ke Abisinia atau pasar yang paling besar di Abisinia, yang telah dikuasai orang Abisinia yang beragama Kristen atau Nasrani, serta kulit Bilal bin Rabah yang mempunyai ras Negruit, di mana orang Abisinia ini merupakan orang yang mempunyai kulit Negruit. Mungkin itu saja yang pendapat saya tentang agama tentang hal kebudayaan yang mempengaruhi agama Islam secara historis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.